Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ini lanjutan dari video yang tadi ya. Kita tadi wiring, sekarang tadi siapin kabel ya. Nah sekarang kita wiring kabelnya ke Wemos D1 mini ya. Jadi tadi kabel yang 4 itu teman-teman, yang warna merah, hitam, hijau, putih itu kita masukin ke HX711 ya. Ini HX711, di sini ada 6 pin di sisi sini nih. Ada 6 pin dia. Ada E+, E-, A-, A+ ya. Kita cuma pakai 4, yang B-, B+ nya enggak kita pakai. Jadi yang E+ itu adalah untuk merah ya teman-teman. Untuk yang E- itu hitam, dan A- itu hijau, dan A+ nya putih. Nah, nanti teman-teman bakalan tahu apa bedanya yang hijau sama yang putih ini ketika dia ditempatin di A- atau di A+ ya. Oke, sementara kita pakainya A- ya. Terus di sisi lainnya ada 4, ada GND, DT, SCK, dan PCC. Sini untuk PCC kita pakai 3 volt, dan untuk GND ke GND sini. Untuk DT itu warna biru ya teman-teman. DT warna biru ke D2, dan SCK warna ungu ke D3. Oke. Sekarang kita masuk ke codingannya. Jadi untuk HX711 ini, langkah pertama itu kita harus kalibrasi. Nah, kalibrasi itu kita harus cari dulu calibration factor ya. Faktor kalibrasinya, pengali atau pembaginya berapa ya. Jadi seperti ini, misalkan 0 ya. Ketika ditimbang ini beratnya 67, tapi ketika tanpa kalibrasi si Wemos itu nggak tahu dia kalau ini beratnya 68 atau 67 ya, dia nggak tahu. Secara default nilai kalibrasinya itu entah itu 7500 atau berapa itu, kalibrasi default di codingan. Biasanya codingan di internet banyak yang begitu ya. Jadi sebelum kita pakai codingan untuk membaca berat, jadi nanti itu ada 2 codingan, cari kalibrasi, cari faktor kalibrasi, sama codingan untuk baca berat ya. Yang di sebelah kiri ini codingan untuk cari calibration factor, dan di sini untuk baca beratnya. Pertama kita harus tahu dulu kalibrasi faktor kalibrasinya itu berapa, baru nanti kita masukkan ke sini ya, scale factor. Nah, kita coba dulu coding yang ini, yang si lolin si cari calibration factor ya. Ini di off aja dulu. Kita Wemos D1 mini COM3 ya udah. Kita upload. Nanti kita sampling beberapa ini ya, beberapa benda. Dia uploading, dan uploading, kita cari serial monitor, naikin ke atas, kita nyalakan dulu timbangannya. Ini menyala ya. Terus kita coba reset. Nah, ini ada muncul ya, sini muncul calibration utility. Pastikan timbangan kosong, sudah kosong ya, kita tekan enter. Ini aktifkan dulu. Di sini serial monitor berkedip, tekan enter. Nah, mengambil rata-rata raw tanpa beban. Nah, ini tanpa beban. Oke, masukkan berat beban yang dipakai untuk kalibrasi. Nah, kenapa kita tadi paralel ya? Jadi supaya kita tahu beban yang mau dicoba tuh berapa beratnya. Karena ada pembanding, yaitu display ini. Display ini masih berfungsi ya. Ini beratnya 64 ya. 64. Kita tulis di sini 64. 64. Enter. Dia bilang enter lagi, tunggu stabil ya. Tapi kita masukin dulu beratnya. Tadi beratnya 64, terus kita naikin bebannya 64, tekan enter. Dia lagi ngambil rata-rata dengan beban. Nah, ini dapat ya teman-teman. Nah, di sini dapat ya. Kita copy aja. Ini yang pertama ya, Ctrl C. Kita cari notepad di sini, notepad. Oke, sini kita simpan dulu. Nah,
Ini objek pertama ya, atau sampling pertama. Ini sampel pertama. Nanti kita cari yang agak beratan, lebih berat dari ini. Kita nolkan dulu ini ya, kita reset lagi aja si USB nya, kita reset. Oke, kosong. Kita tekan, aktifkan dulu di serial monitornya, kita enter, ambil rapatkan beban. Oke, sekarang kita cari yang agak beratan. Akan ini printer Bluetooth, beratnya 298 ya, 298. 3 tambahin yang ini mungkin 364, tambah ini 429, gak ada yang genap ya, tambah ini 492. Oke, gini aja. Nah, 364 ya, kita masukkan angkanya. 363 teman-teman, 363, enter. Nah, ini 363 ya, ini bebannya di sini, enter. Nah, oke, dapat angkanya di 297. Kita copy teman-teman, agak turun ya angkanya. Oke, kita reset lagi, coba kita reset, ini 0, kita tekan enter lagi untuk objek yang ketiga. Oke, kita coba berat nih sama ini 538. Oke, 538. Tekan beban. 538 jadi 533 sih, 540 sekarang. Nah, 538 ya. Ayo kita enter. Oh, di sini teman-teman, semakin berat dia scale factornya semakin kecil ya. Oke, kita cari yang berikutnya. Kita reset lagi. Oke, tekan enter ya, tekan enter. Terus ngambil rata-rata tanpa beban. Nah, kita coba yang agak beratan, berarti 2 ini, 3 sama ini 780 ya. 780. Kita ketik 780, enter. Tujuh 81 guys. Wah. Ini agak kurang stabil ya. Ya. Oke, gak apa-apa lah, 779 ya. Pak, kita enter dulu. Tapi ini kita cancel ya beratnya. Kita ulangi aja. Dia 79 ternyata ini. Berarti nanti nggak usah diangkat lagi si bebannya. Ini zero. Ini masih objek keempat ya. Udah langsung aja begini. Nggak usah diturunin. 78 mah. 778, enter lagi ya. Nah, dapatnya kalibrasi vektornya udah mulai kelihatan ya. Kalau dia semakin berat bebannya, dia lebih di 296 297 ya. Tapi kalau bebannya 64 gram itu, coba kita cari yang lebih berat lagi teman-teman.
Oke, kita udah dapat yang agak berat dan apa nih? Jadi nanti seperti ini 1000. Oke, jadi kita beratin. Ini yang kelima, kita tekan dulu. Oke, tekan enter, mengambil rata-rata tanpa beban, masukkan beban langsung aja di sini. Tambahlah stabil 198, enggak lah, ini aja 1124 ya, kita enter, dah enter lagi. Nah, udah lumayan stabil nih 297 teman-teman. Oke. Nah, jadi yang ini kita punya 5 ya. Yang kalibrasi ini terlalu jauh ya. Ini kita buang aja teman-teman yang paling atas. Kita cari satu lagi. Kita cari satu lagi. Rata-rata lupa beban. Di reset dulu ya. Set. Enter. Masukkan berat. Oke, begini kayak tadi lagi. Gini. Saya tambahin lagi ini modul 13. Kita sampai 15 bisa gak ya? 1456 1524 1524 di sini. Oke, enter sekali lagi. Nah, ini berapa nih? 1524. Nah, dapatnya 298. Oke. Baik, fluktuatifnya cuma itu. Oke, dari 5 scale factor ini kita simpan dulu biar gak jatuh. Ada 5 scale factor ini kita bukan di kalkulator ya teman-teman. Ini anggap aja ini positif ya. Kita buang dulu negatifnya. Paste, ditambah ini, tambah ini ya kan, tambah ini, tambah ini. Tambah sekali lagi yang ini, tambah ya, sama dengan 1487. Nah, ini kita bagi 5. Nah, ini scale factor kita segini teman-teman, 29,7 ya. Kita tambahin minus. Jadi scale factor kita adalah 29,7. 297,5 ya. Kita masukin aja ke sini teman-teman. Nah, 297,5 bener ya. Ini kita udah masukin ke situ. 297,5 ya. Karena ini positif, ini negatif. Oke, coba kita upload. Ini yang buat baca beratnya ya. Oke. Kita cari di sini. Oh, belum, masih uploading. Sudah uploading. Nah, ini kita matiin aja. Kita fokus ke sini ya teman-teman. 0 gram ya. Karena ini masih mati. Kita nyalain. Kemudian minus ya. Di sini di ter, tapi dia nggak bakalan bisa ter karena tombol ini udah terhubung ke HX711 ini. Dia hanya terhubung ke sini aja, ke display. Jadi
caranya kita matikan dulu ISP-nya, WMOS-nya di reset. Tunggu dia 0 ya. Kita coba ini yang kecil dulu. 63 di sini ya. Nah, di situ juga 62,7, 63, 62,7. Nah, fluktuatif ya, tapi nilainya udah lumayan gak terlalu jauh ya. Ini kelihatan beda karena di sini ada pembanding ya teman-teman. Kalau di sini ya nggak ada pembanding, kita pasti percaya nilainya segitu 61. Tapi karena di sini ada display juga yang nampilin berat, jadi kita nggak terlalu percaya sama WMOS, tapi kita percaya sama ini ya 63. Tuh, naik turun ya teman-teman. Kita coba yang lain yang agak berat. Nah ini kalau minus begini, di sini nggak bisa ya detailnya. Kita tunggu 0 dulu. Nah naikin 497 ya. Tadi bener tuh 497, 498. Nah jadi 499, 499 ya. 498. Nah itu fluktuatif, masih fluktuatif ya di sini. Oke, kita ambil lagi 0 gram. Kita ini coba kalau 0 gram bagus, 296, 295, 294 ya, naik turun ya. 295 lagi, 294 lagi. Jadi fluktuatif di plus minusnya itu 1 sampai 2 gram ya, 2 gram lebih ringan, 2 gram lebih berat. Oke, coba lagi yang ini 329 tuh, 2 gram, kadang 3 gram tuh. 326 ya, ini 329. 1 sampai 3 gram ya, naik turun di atas atau di bawah nilai aslinya. Nah, oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk akses timbangan apa nih SF400 yang 19 ribuan ini. Pakai WMOS D1 mini kita cuma perlu AX711, terus ada 8 kabel jumper sama WMOS D1 mininya ini ya. Nah sama yang ini teman-teman untuk yang membedakan kenapa scale faktornya itu minus ya, kita pakai yang minus ya. Kenapa pakai minus nggak pakai plus? Karena di sini nih teman-teman yang 9 ini hijau sama putih ini kalau kita tukar nanti kita bisa dapatnya negatif atau positif di scale faktornya. Kita coba upload lagi coding yang ini ya, coding yang cari scale faktor. Coba kita buktikan. Oke. Masih, nah belum selesai ya, udah selesai kan. Oh mana, kenapa serial monitor yang kamu? Nah ini dia calibration, kita enter. Nih dia dapatnya minus 16,47025 ya. Kalau yang hijaunya di admin. Coba kalau kita ganti yang adminnya itu yang putih dan hijau di A+. Kita coba reset biar kelihatan. Di reset dulu. Oke. Coba enter. Nah, kalau ditukar si hijau dan putihnya ini itu mempengaruhi ya nilai scale faktornya negatif atau positif. Nah, ini ya. Kita dapatnya positif 16, 20, 244 gitu teman-teman. Coba kita upload lagi codingan yang ini ya, nanti seperti apa, kan ini kan masih negatif nih sementara kabelnya kita tukar. Oke, tunggu uploading writing. Oke, 0 minus ya, minus gram. Kita cobain. Ini udah angkanya udah ngaco ya teman-teman. 322 di sana maksudnya minus 322, 329 ya minus pokoknya di sana hasilnya nih. Coba. Mungkin angkanya sama tapi satuannya beda ya, positif sama negatif. Nah, 333 di sana 33 jadi minus. Nah, itu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita balikin lagi si ini nih, tanpa kita ubah scale faktornya, kita balikin aja kabelnya nih, balikin kabelnya ya. Oke, kita balikin nih, kita reset aja deh, reset.
ini 0, enter 0 dulu. Oke. Nah, dia dapatnya positif ya. Nah, positif nilainya meskipun ini enggak karena tadi ternya ya. Dia minus 10. Nah, kita coba. Dari awalnya dia minus 4 ya, jadi jauh. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Fungsinya A min sama A plus itu adalah scale factor atau pembacaannya. Dia bias negatif atau bias positif ya. Oke. Saya pikir ini tutorialnya lengkap ya, dari unboxing terus dari pengkabelan, koneksi, sama kalibrasi dan pembacaan. Oke. Jadi ini video dokumentasi juga untuk pribadi, supaya nanti kalau lupa tinggal buka aja, open atau play videonya ya. Oke. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.